Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Wulandari. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Saya berasal dari kelas 1E. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi terkait dengan pendidikan Pancasila. Baik, sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang pendidikan Pancasila, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup seluruh rakyat. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba. Pancasila lahir dari sejarah dan usaha para pendiri bangsa Indonesia untuk mencari nilai-nilai yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang sangat beragam. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa itu Pancasila? Sekarang kita akan lanjut ke materi. Materi pertama tentang sejarah Pancasila. Sebelum dirumuskan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Nilai seperti gotong royong, menghormati sesama, musyawarah, persatuan, itu semua sudah jadi budaya bangsa kita. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI terdapat 3 tokoh penting, yaitu Yamin, Supomo, dan Soekarno, menyampaikan gagasan dasar negara. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi cikal bakal Pancasila. Setelah itu dibuatlah Piagam Jakarta oleh Panitia 9. Lalu pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi itu adalah sejarah tentang Pancasila. Oke, materi kedua adalah kedudukan Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar menjadi dasar negara Indonesia, tapi juga menjadi ideologi bangsa, pedoman hidup, pemersatu bangsa, dan nilai yang mengarahkan tujuan Indonesia. Pancasila itu ideologi terbuka, artinya bisa menyesuaikan zaman tapi tetap memegang nilai-nilai dasarnya. Adapun beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya seperti menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek cara ibadah agama lain, dan sebagainya. Adapun juga contoh dari sila kedua. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya itu seperti tidak membuli atau mengejek orang lain, dan masih banyak lagi sila-sila dengan contoh-contohnya. Baik, sekarang kita akan sama-sama menyaksikan video singkat tentang penerapan Pancasila dalam lingkungan sekolah. Panduan ajaib apa yang membantu semua teman di Indonesia hidup bahagia dan bermain bersama? Itulah Pancasila, sebuah panduan super dengan 5 aturan luar biasa untuk kita jelajahi. Petualangan pertama kita adalah bintang yang bersinar. Ini mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita melihat teman-teman berdoa di masjid, gereja, dan pura. Semuanya tersenyum. Bersyukur atas dunia kita dan teman-teman kita adalah cara kita menunjukkan kepercayaan kita. Sila kedua mengajarkan kita menjadi manusiawi untuk saling membantu dan menghormati. Terima kasih. Kami senang bisa membantu. Kita berbagi bekal makan siang dengan seseorang yang lupa membawanya. Karena peduli itu penting. Ketika kita baik, adil, dan hormat, kita sedang menghidupi sila kedua.
Lihat, pohon beringin raksasa. Pohon ini melindungi semua orang di Indonesia di bawah cabangnya. Kita bermain bersama teman-teman dengan rambut dan pakaian yang berbeda. Kita bangga dengan banyak tradisi kita, tetapi selalu menjadi satu keluarga besar Indonesia. Menghormati bendera merah putih bersama-sama, menunjukkan bahwa kita adalah satu keluarga besar. Kepala banteng yang kuat mengajarkan kita untuk membuat keputusan besar bersama sebagai sebuah tim. Untuk memilih permainan, kita semua duduk melingkar dan mendengarkan ide setiap orang. Simbol terakhir kita adalah padi dan kapas. Ini berarti keadilan untuk semua teman kita. Setiap orang mendapat giliran yang sama di ayunan, jadi tidak ada yang tertinggal. Jika kita bergiliran, semua orang senang. Itulah arti keadilan. Saat kita mengerjakan sebuah proyek, setiap orang melakukan bagiannya untuk membantu menyelesaikannya. Kelima prinsip ini adalah kekuatan super kita untuk membangun Indonesia yang baik. Assalamualaikum, halo anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Kali ini kita akan belajar mengenai arti dan makna lambang Pancasila. Semoga dengan pembelajaran kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Anak-anak, ayo kita baca Pancasila bersama-sama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui bahwa simbol-simbol Pancasila terdapat pada perisai yang terletak di dada Garuda Pancasila? Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai simbol-simbol Pancasila, mari kita simak video ini. Simbol-simbol Pancasila. Sila pertama mempunyai simbol berlambang bintang emas. Sila kedua mempunyai simbol berlambang tali rantai. Sila ketiga mempunyai simbol berlambang pohon beringin. Sila keempat mempunyai simbol kepala banteng. Dan terakhir, sila kelima mempunyai simbol berlambang padi dan kapas. Makna dari simbol sila-sila Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, berlambangkan bintang yang artinya Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambang rantai, artinya masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, berlambang pohon, yang artinya masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan. Hal ini dimaksud bahwa bangsa Indonesia dituntut untuk mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan, serta wajib mencintai dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambang kepala banteng, yang artinya
bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Makna dari sila ini pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambang kapas dan padi, yang artinya masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil. Makna sila kelima pertama, Indonesia menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Kedua, masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam berbagai bidang, antara lain bidang ekonomi, hukum, politik, pendidikan, budaya, dan sosial. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah Pancasila dalam sistem hukum. Pancasila dalam hukum Indonesia berada pada posisi paling tinggi. Semua undang-undang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh penerapannya, sila pertama, negara menjamin kebebasan beragama. Sila kedua, hukum harus melindungi hak asasi manusia atau HAM. Sila ketiga, hukum menjaga persatuan Indonesia. Sila keempat, keputusan politik dilakukan lewat musyawarah atau perwakilan. Sila kelima, hukum harus menjamin keadilan sosial. Dan itu adalah Pancasila dalam sistem hukum. Oke, materi keempat adalah Pancasila dalam hubungan internasional. Nilai Pancasila juga dipakai Indonesia saat berhubungan dengan negara lain. Contoh, Indonesia ikut misi perdamaian dunia pasukan Garuda, politik luar negeri bebas aktif, kerjasama ASEAN, dan mendukung kemerdekaan bangsa lain, misalnya Palestina. Pancasila jadi pedoman agar Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia. Dan materi kelima adalah Pancasila dan multikulturalisme. Indonesia punya banyak suku, agama, budaya, dan bangsa. Supaya hidup rukun, kita butuh nilai yang menyatukan, yaitu Pancasila. Setiap nilai sangat mendukung keberagaman. Sila pertama, menghargai perbedaan agama. Sila kedua, menghargai manusia tanpa memandang sukunya. Sila ketiga, mempersatukan bangsa. Sila keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Sila kelima, keadilan untuk semua rakyat. Contoh dalam kehidupan seperti rukun antar umat beragama, pesta budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan menyelesaikan masalah lewat musyawarah. Oke, yang keenam adalah kesimpulan umum. Pancasila adalah dasar negara sekaligus panduan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa yang beragam, dasar hukum negara dan pedoman Indonesia dalam pergaulan internasional. Dan memahami Pancasila, kita bisa hidup rukun dan adil di tengah keberagaman. Jadi, itulah beberapa materi terkait tentang pendidikan Pancasila. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.